Adit menatap layar ponselnya, membaca pesan dari Tante Dewi yang baru saja masuk. Adit, Tante lagi suntuk di rumah. Temenin Tante jalan-jalan ke puncak ya? Tante lagi butuh refreshing. Kamu juga pasti butuh liburan kan? Adit mengernyit. Ini bukan pertama kalinya Tante Dewi, istri muda dari Om Bayu, menghubunginya. Sejak Om Bayu lebih sering dinas keluar kota, wanita itu sering mengeluh kesepian. Awalnya, Adit hanya mendengarkan curhatannya. Namun, belakangan Tante Dewi semakin sering mengajak bertemu. Kenapa harus gue? Batin Adit. Tapi jari-jarinya malah mengetik balasan. Baik Tante, berangkat jam berapa? Sabtu pagi, Adit sudah menunggu di depan rumah Tante Dewi dengan motornya. Tak lama kemudian, wanita itu keluar dengan kacamata hitam dan baju kasual yang tetap menampilkan lekuk tubuhnya. Harum parfumnya tercium begitu dekat saat ia naik ke boncengan. Pegangan Tante, ujar Adit setengah bercanda. Tante Dewi hanya tersenyum dan tanpa ragu melingkarkan tangan di pinggang. Adit, perjalanan ke puncak lancar. Meski semakin siang jalan mulai padat. Begitu sampai di sebuah villa kecil yang sudah dipesan Tante Dewi, Adit membantu membawa koper kecilnya masuk. Villa ini nyaman banget Tante, kata Adit sambil menjatuhkan diri ke sofa. Tante Dewi melepas jaketnya, duduk di sebelah Adit. Makanya, Tante butuh teman buat menikmati suasana begini, katanya dengan suara pelan. Mata menatap Adit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Adit menelan ludah. Entah kenapa, perasaan di dada mulai tak karuan. Hujan turun pelan di luar, menambah hawa dingin yang sudah menggigit sejak sore. Adit menatap ke dalam kamar villa, yang ternyata hanya memiliki satu ranjang besar. Ia menggaruk kepalanya, sedikit canggung. Tante Dewi, ini cuma ada satu tempat tidur, tanyanya. Tante Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi, dengan handuk melilit rambutnya, tersenyum tipis. Iya, tadi Tante nggak ngecek waktu pesan villa, tapi nggak masalah kan? Adit menelan ludah. Jadi, tidurnya gimana? Tante Dewi tertawa kecil dan berjalan mendekat. Ya, tidur berdua. Masa kamu mau tidur di lantai dingin gini? Katanya, menunjuk ubin yang memang terasa makin beku. Adit ingin protes, tapi Tante Dewi sudah naik ke ranjang, menarik selimut, dan bersandar santai. Udah, jangan aneh-aneh, kita kan cuma tidur, ucapnya sambil tersenyum menggoda. Adit menghela napas, dan akhirnya ikut naik ke ranjang, menjaga jarak sebisa mungkin. Lampu kamar dimatikan, menyisakan cahaya temaram dari jendela. Hening, hanya suara hujan yang terdengar. Beberapa menit berlalu, dalam diam, tapi dada Adit terasa sesak. Kehangatan di sebelahnya. Aroma parfum Tante Dewi yang samar-samar tercium, dan cara wanita itu bergerak di ranjang, membuat pikirannya berantakan. Lagi mikirin apa? Suara Tante Dewi tiba-tiba terdengar pelan. Enggak ada, jawab Adit cepat, tapi ia bisa merasakan wanita itu sedikit bergeser lebih dekat. Kalau dingin, sini Tante angetin. Suara itu terdengar samar di telinganya. Adit menahan napas. Malam ini terasa semakin panjang. Suasana kamar semakin hening. Hanya suara hujan yang masih turun di luar jendela. Adit berbaring kaku di tempat tidur, mencoba mengabaikan hawa panas yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Di sebelahnya, Tante Dewi menggeliat pelan, mendekat sedikit demi sedikit. Dingin? Ya, bisiknya. Suaranya terdengar lembut di telinga Adit. Adit menelan ludah. Iya, dikit. Tanpa berpikir panjang, Tante Dewi menarik selimut lebih tinggi, lalu bergeser makin dekat, tubuhnya hampir menempel. Dalam posisi itu, lengannya tanpa sengaja menyenggol bagian sensitif Adit. Adit menahan napas. Tante Dewi pun terdiam sejenak, menyadari apa yang baru saja terjadi. Suasana jadi lebih canggung. Oh, maaf, ucapnya pelan. Tapi ada sedikit senyum terselip di bibirnya. Lalu Adit menjawab, gak apa Tan? Lalu Tante Dewi bilang, Adit punya kamu besar juga ya. Goda Tante Dewi. Adit lalu bilang, iya MG. Tante mau. Tanpa pikir panjang Tante Dewi, tangannya masuk ke kebun singkongnya Adit. Tante Dewi terkejut setelah memegang batang singkongnya Adit. Ternyata besar juga Adit. Lalu Tante Dewi memainkan batang singkongnya,
Adit, dari mengelus, memakan sampai keluar lahar panasnya Adit di mulut Tante Dewi. Sampai Adit mengejang keenakan. Karena baru kali ini Adit merasakan singkonya dimakan. Lalu Tante Dewi berbisik di telinganya Adit. Gimana sayang? Enak gak? Adit hanya mengangguk. Iya tanteku yang cantik. Lalu Adit disuruh memainkan kacangnya Tante Dewi dengan lidahnya. Tanpa pikir panjang, Adit melahapnya seperti baru pertama makan kacang asin. Tante Dewi bilang, terus sayang tante mau. Akhirnya Tante Dewi. Setelah sekian menit dimainkan, langsung banjir bandang juga. Adit menelan habis lahar dinginnya Tante Dewi yang begitu nikmat. Lalu Adit berbisik ke Tante Dewi. Bolehkah batang singkong ini ditanam di kebun kacangnya Tante? Lalu Tante menjawab, tentu sayang. Perlahan tapi pasti Adit di atas menanam kan singkongnya. Tante menjerit lirih. Pelan sayang batang singkong kamu kegedean. Setelah sekian menit akhirnya, batang singkongnya ketanam semua. Sampai mentok. Tante Dewi lalu bilang, enak sayang terus. Lalu Adit sambil nanam bilang, Tan, ntar kelulaharnya keluar, taruh di mana? Lalu Tante Dewi bilang, di dalam aja sayang. Adit menjawab, emak gak apa-apa. Lalu Tante Dewi bilang aman sayang. Terus, ya, dengaya yang berganti-ganti 20 menit kemudian. Tante Dewi mengejang, lahar Tante keluar sayang, sampai Tante Dewi lemas. Sedangkan Adit laharnya, BLM keluar juga 5 menit kemudian. Adit bilang, Tantan lahar Adit keluar. Lalu Dewi menjawab muntain, di dalam sayang. Adit bilang, iya sayang, dengan desahan yang begitu kuat, Adit langsung memeluk Tante Dewi, dengan singkong masih di dalam. Lalu Tante Dewi berbisik, kamu hebat sayang. Saya puas banget makan singkong kamu. Lalu Adit juga berbisik kacang Tante Dewi, sungguh nikmat. Kapan-kapan, Adit boleh lagi kan Tante? Lalu Tante Dewi bilang, tentu dong sayang, kisah ini bersambung. Jangan lupa, subscribe.